وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Maka saudaraku, semua inilah tujuh hal, ada 7 hal sebagai penyebab seseorang sulit menerima kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita tetap ditetapkan dalam istiqamah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Rasul, tetap istiqomah dalam berdakwah, tetap istiqomah dalam semangat untuk belajar, dan tetap istiqomah dalam rangka menyadarkan saudara-saudara tua kita, menyadarkan kawan-kawan kita agar terbuka, agar hatinya terbuka, agar pikirannya terbuka, kemudian bisa mengikuti jejak-jejak para kawan-kawan yang sudah hijrah dari sebuah golongan yang kita anggap pernah kita masuk di situ dan banyak hal-hal yang perlu dibenahi atau yang salah. Pada kesempatan sore hari ini sambil santai daripada santai lah ya. Saya ingin saya hanya sifatnya membaca, pernah membaca di buku yaitu As-Sawarifu 'Anil Haq. Jadi buku yang berjudul As-Sawarifu 'Anil Haq, tadi hal-hal yang memalingkan seseorang dari kebenaran, atau yang lain, artinya yang lain yang sejenis kitab-kitab seperti itu. Setelah saya baca-baca, dan kemarin saya pas waktu ada acara reuni para mantan-mantan di Sukoharjo, saya sampaikan dengan suara yang tidak jelas karena yang merekam amatiran dan tidak pakai mic dan tidak pakai kamera yang sebenarnya nggak kamera sih, saya juga pakai HP ini, tapi nggak pakai mic ini, ketinggalan mic saya, sehingga itu pun minta dari kawan saya. Pada kesempatan hari ini mari kita membahas atau melihat kenapa seseorang itu sulit menerima kebenaran. Kenapa seseorang itu sulit menerima kebenaran, sulit menerima penjelasan. Dalam kata lain, sulit menerima penjelasan yang mana penjelasan ini yang jelas-jelas ketika Allah membuka akal kita, ketika kita dibuka oleh Allah, sebenarnya mudah sekali kita sadar akan hal itu. Setidaknya saya rangkum ada 7 al-asbabul mani'ah min qubulil haqqi. Ada sebab-sebab seseorang tercegah dari menerima kebenaran. Ada 7 yang saya rangkum, sebenarnya banyak sekali, cuman saya ambil 7 aja yang kiranya cocok dengan kita atau dengan saudara-saudara tua kita, bahwasanya 7 ini sudah mencukupi. Kok sulit banget menerima kebenaran. Al-asbabul mani'ah min qubulil haqqi. Ada sebab-sebab yang menjadi orang tercegah dari menerima kebenaran. Yang pertama adalah al-jahlu, bodoh. Pertama adalah kebodohan. Jadi seseorang yang bodoh itu sangat sulit menerima kebenaran. Apalagi alladzi la yadri
wala yadri annahu la yadri fahuwa jahilun murakkab. Yaitu orang yang tidak tahu tapi dia tidak menyadari bahwa dia tidak tahu. Fahuwa jahilun murakkab. Maka dia adalah orang-orang yang bodohnya kuadrat. Jadi bodoh rumangsane pinter. Dia bodoh rumangsane pinter. Bahkan kebodohannya menjadi sesuatu kebanggaan. Dengan jujur, dengan lantang, lebih baik bodoh yang penting paham. Pernah dengar? Pasti Anda dengar. Lebih baik bodoh yang penting paham. Lalu yang dipahami apa? Lalu yang dipahami itu apa? Apa kebodohannya? Apa? Saya bingung juga. Padahal bodoh itu lawan kata dari al-ilm, diddul ilmi. Bodoh itu lawan kata dari ilmu. Dia sendiri, mereka sendiri, saudara kita tua sendiri yang mengatakan bahwa ngaji itu manfaatnya menghilangkan kebodohan. Lalu dia dengan bangganya mengatakan bahwasanya bodoh itu lebih baik yang penting paham. Dulu saya pernah waktu kutubus sita itu ada yang mengingatkan, rausah pinter-pinter mengundak keblinger. Mending begitu seperti itu. Rausah pinter-pinter mengundak murtad dengan langsung itu. Seorang pengurus daerah saat saya naik mobil di daerah itu mulai pulang dari Kediri ikut daerahan ditanya, "Saman sekarang di mana Mas?" "Saya di Blitar, Pak." "Oh, gak usah pinter-pinter mengundak murtad." Yang pertama adalah bodoh. Nabi Musa alaihi salam coba ketika beliau berbincang-bincang, ketika beliau memerintahkan kepada Bani Israel yang dianggap guyonan, dianggap cengesan, beliau mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Katanya Nabi Musa ketika memerintahkan kepada Bani Israel, beliau mengatakan, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atatakhiduna huzwa. Katanya Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi itu sampai tadi wong bodoh. Maka orang yang menolak kebenaran pertama adalah bodoh. Bahkan non sewu bodoh dikampanyekan. Orang ini sulit, angel menerima kebenaran. Yang kedua adalah al-khauf. Apa khauf? Khauf adalah rasa takut. Rasa takut yang berlebihan. Rasa takut sampai-sampai ketakutannya masuk kepada sampai bisa, kalau sampai takutnya itu sampai menyamai takut kepada Allah, bisa syirik itu. Maka takut itu juga menjadi bagian termasuk sebab al-asbabul mani'ah, sebab pencegah orang menerima kebenaran. Takut. Piye meneh harus kadung nyaman. Kadung nyaman seperti ini, nanti pekerjaan saya dicabut. Nanti ekonomi saya dicabut. Nanti istri saya digini, suami saya digini. Ya, itu saya kembalikan kepada personel panjenengan. Ya, saya tidak memaksa, tetapi ketakutan itu juga menjadi penyebab seseorang penyebab seseorang terhalang dari kebenaran. Al-asbabul mani'ah min qabulil haqqi, dari sebab-sebab seseorang terhalang dari menerima kebenaran, ketakutan. Al-khauf ya. Seperti misalnya dalam riwayat, misalnya dalam surat Yunus ayat 83 misal disebutkan. Ya. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa malaihim ayyaftinahum. Dari mereka orang-orang Bani Israel ketika masa hidupnya Fir'aun, dia tidak bisa iman karena rasa takutnya. Karena rasa takutnya nanti terkena dampak dari kejahatan Fir'aun. Maka nun sewu, kalau bab kedua ini Anda yang bisa menimbang, Anda yang tahu, yang lebih tahu apakah saya ini takut atau gimana, dan itu tetap tidak menjadikan panjenengan mempunyai tugas untuk
hatinya supaya diselamatkan, harus hijrah. Walaupun fisiknya nggak berani, tapi hatinya harus hijrah. Jangan sampai kemudian karena ketakutannya dia pokoknya golek pembenaran. Aku ngene iki pokoknya enek dalile pokoknya. Golek pembenaran padahal dia benar-benar sudah tahu. Nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah hubbul jah wa ri'asah. Nomor 3 adalah hubbul jah, hubbul cinta kepada pamor, cinta kepada apa jenenge? Ya pamor. Wa ri'asah dan kepemimpinan. Senang didapuk. Ini juga sulit akan menerima kebenaran. Orang yang salah satu untuk angel nerima kebenaran ya ini kidapuan. Hubbul jah wa ri'asah. Jadi dia cinta kepada popularitas dan kepemimpinan, seneng didapuk tadi ngene tadi mubalik darah tadi ulama kelompok ulama desa pun robos dari tim kematian. Sebenarnya kalau kita angen-angen sih yang durusi apa toh kena. Yang durusi apa? Yang pernah mengeluarkan surat apa yang berfungsi untuk kita di perjalanan atau surat untuk kenegaraan, kayaknya nggak ada. Wong kita surat RT aja minta, kita mau buat KTP aja minta surat pengantar dari kelurahan, bukan dari imam kelompok. Ya, tapi seneng hubbul jah. Dakwahane wis dhuwur dadi imam daerah. Hati-hati ini hubbul jah juga menjadi salah satu penghalang orang menerima kebenaran, apalagi lingkup pusat. Tidak nih ulama, guru pondok dan sebagainya. Itu nomor 3. Yang nomor 4 adalah taklid. Taklid. Qabulu qaulal qail bila hujjah. Yaitu menerima ucapan orang yang berucap bila hujjah dengan tanpa adanya dalil. Pokoke manut karo manut. Awake dhewe iki manut. Awake dhewe iki kaya unta sing dikeluh. Dan itu nyata. Saya boleh bilang, boleh, mengenai videoku dewe ra oleh. Orang yang baik dengan saya, misalnya contohnya saya, orang yang baik dengan saya ketika saya mendapatkan maklumat dari pusat dulu, awal-awal dulu. Padahal orang-orang itu baik-baik semua dengan saya, sampai tak anggap ibu saya karena saya orang jauh. Nah, lalu tahu-tahu sudah nyetop semua, saya bilang tak japri. Saya itu ada masalah dengan apa, jenengan itu ada apa dengan saya. Kan nggak ada apa-apa selama ini kan dari pusat. Apa yang dia katakan? Saya itu ruqyah biasa mas, pasti Bapak Imam itu ada barokahnya. Mesti perintahnya Bapak Imam itu ada hikmahnya, saya hanya taat. Saya seperti ini dan jenengan di sana taat. Ini namanya taklid. Hanya mengikuti orang, ucapan orang yang tanpa dasar ilmu, bila hujatin tanpa adanya ilmu. Nah, ini angel, nerima kebenaran angel. Silakan di antara 4 ini diingat-ingat. Bagian mana saudara antum atau saudara kita atau teman kita kok sampai uangnya diceramai, diajak untuk sadar tentang pemahaman yang salah. Yang kelima adalah al-ujubu wal kibru. Yaitu sombong, ujub itu merasa dirinya heran dengan dirinya sendiri. Wal kibru dan sombong. Jalan tunggal, namung awake dhewe. Ya. Namung awake dhewe, hanya kita sendiri. Ini ujub. Sekabeh gak sah. Bahkan saya tadi baca di komen Facebook itu ada sampai mengatakan kalian itu ngapain sholat? Kalian berzina aja. Saya perhalus bahasanya. Bahasanya soalnya kasar. Kalian berzina toh. Kamu nanti sholat dengan orang berzina itu sama tempatnya di neraka. Itu ucapan jokat. Ujub deh, dia merasa paling benar. Paling jalan tunggal masuk surga tapi suruh berangkat gak berani. Kon mangkat dhisik gak wani. Ini adalah ujub. Yang kemudian yang nomor 6, al-hizbiyah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan hizbiyah yang bergolong-golong dan meyakini bergolong-golong itu boleh, membuat sebuah majmu'ah itu boleh. Yang penting tidak kemudian mengatakan bahwa golongan Pak saya itu
paling benar, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kalau membuat yayasan itu muskilat, tidak ada masalah, nyatanya juga ada. Kawan-kawan ustadz-ustadz juga punya. Tapi kalau menganggap bahwa hizbiyahnya, sehingga apa? Salah bener orang gagas pokoknya hizbiyahnya ini. Golongan ini tok pokoknya. Wa inna hadhihi millata sataftariqu ala salasi wa sab'in thintani wa sab'una fid nar wa wahidatun fil jannah wa hiya jamaah. Ya wae dhewe niki sing paling pas. Masih ingat? Saya hanya mengingatkan. Dulu kita seperti itu, hizbiyah. Hizbiyah itu golongannya yang dianggap paling apa? Paling benar, paling tidak tersentuh kesalahan ketika membahas orang-orang kafir dalam Quran, langsung yang dikenai adalah selain golongannya. Awake dhewe mboten kenaan nggih mriku njaba-njaba mriku. Kemudian yang ketujuh adalah khultatu ahlil batil. Yaitu dia sering berhubungan dengan orang-orang yang salah. Orang-orang yang tersubhat. Nah, makanya bunglon ini kudu hati-hati. Jadi bunglon harus hati-hati. Antum harus banyak mengaji selain untuk kamuflase di dalam jokam. Karena tadi pertimbangannya khauf, mungkin takut. Tapi antum harus ngaji, harus nonton YouTube biar tahu, biar imbang. Karena dengan alasan khauf lah ya, karena alasannya takut. Biar apa? Biar Anda tidak tersangkut syubhat terus. Tapi kalau jenengan nyaman di situ, ya udahlah, sementing mengingkari. Sementing mengingkari. Angel niku nggih. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan kaum itu fahuwa minhum, maka dia golongan itu. Maka saudaraku, semua inilah tujuh hal, ada 7 hal sebagai penyebab seseorang sulit menerima kebenaran. Saya katakan 7 hal, sebenarnya banyak yang saya rangkum dan yang cocok, dan coba dikira-kira panjenengan nanti di komen. Kira-kira kena yang mana saudara-saudara kita itu? Yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Allahu a'lam. Apakah karena al-jahlu, bodoh? Apakah karena al-khauf, takut? Apakah karena hubbul jah wa riasah, karena senang dipuji, senang popularitas, senang dapuan, atau karena taklid, atau karena al-ujbu wal kibr, karena dia ujub dan sombong, atau karena hizbiyah, atau yang terakhir karena sering berkumpul dengan orang-orang yang tersangkut syubhat, atau kesemuanya. Atau kesemuanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Insyaallah demikian. Kita santai di sore hari ini, ya agak gerimis-gerimis di depan, nah mendung gelap, nah kita santai, semoga bermanfaat, tidak masalah, anggap aja kita ngaji sedikit lah, ya. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر